Oke, selamat pagi semua warga Tani Link TV. Perkenalkan, nama saya Bram, peternak KUB dari peternakan farm Setia Farm KUB. Alamat di peternakan kami Jalan Kembang Arum, ya, Desa Kembang Arum, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Sejarah ketika awal saya ternak ayam KUB, saya masih ternak waktu itu ayam kampung Joper tahun 2015. Ketika itu memang saya masih kerja di perusahaan swasta, di perbankan itu masih kita sambi. Dan itu sampai tahun 2019. Kemudian karena harga panen Joper itu jatuh, saya beralih ke ayam KUB ini. Mulai tahun 2020 saya mulai ternak ayam KUB, awal tahun 2020. Saya resign tahun 2020 itu karena ada mutasi. Jadi ketika saya memutuskan untuk beralih ke ayam KUB, otomatis saya lihat keunggulan ayam KUB ini dulu dibanding dengan ayam Joper, ya kan? Kalau ayam Joper memang untuk pakan sendiri sudah beda dengan ayam KUB. Ayam Joper ini memang masih ketergantungan dengan pakan pabrik. Kalau ayam KUB ini benar-benar ayam kampung asli, ayam Nusantara. Jadi ini juga dagingnya, serat dagingnya itu enak, gurih ketika dikonsumsi. Terus ini bisa dijadikan parent stock, ya, jadikan indukan. Ya, nanti hasilnya pun kita bisa dari telur, ya, setiap hari kita bisa panen telur, kita jual telur konsumsi, bisa jual telur fertil untuk ditetaskan, itu bisa. Terus kita kumpulkan telur-telur yang sudah diseleksi, kita masukkan ke mesin tetas. Setiap minggunya kita dapat hasil dari DOC, kita bisa jual setiap minggunya. Kemudian nanti ketika DOC sebagian kita jual, sebagian kita besarkan untuk jadikan nanti ayam potong, ayam konsumsi yang nanti diambil dagingnya, ya. Terus sebagian ayam kita potong, sebagian kita besarkan lagi untuk indukan, cetak indukan, kita seleksi, semuanya siklus tidak akan putus. Jadi banyak sekali keunggulannya di ayam KUB ini. Selain itu juga pertumbuhannya itu cepat, ya, porsi makannya tidak banyak, daya produksi telurnya ini tinggi untuk indukannya, ya, yang betina. Kemudian banyak peminatnya, gitu. Harganya juga cenderung stabil terus. Kita yang memang megang peranan penting di sini, jadi dari hulu sampai hilir pun kita pegang sendiri. Untuk pakan kita dari mulai DOC sampai pembesaran sampai indukan juga itu pakai pakan organik kita. Jadi tanpa sentuhan pakan dari pabrik. Ya, memang kita ada komunitas, ya, peternak di Kota Salatiga sendiri. Itu teman mitra itu bikin pabrik pakan mini yang memang kualitas bahan baku pakan ini nutrisinya juga bagus, harganya juga lebih terjangkau. Dan nanti untuk dikonsumsi ayam KUB sendiri itu nanti yang indukan itu efeknya ke telurnya kualitasnya premium, jadi mengandung omega. Untuk harga pakan organik ini, ya, ini harganya itu lebih murah 50% harganya dibanding dengan pakan pabrik, ya, dengan pakan poultry. Jadi separuh harga di bawah harga pakan pabrik, dia mengirit kos biaya pakan. Untuk harga pakan yang DOC itu per kilonya kurang lebih sekitar 7.000-an, 7.200, ya, 7.500 lah mungkin maksimal. Terus untuk pakan pembesaran per kilonya 6.000. Untuk pakan yang indukan
itu kurang lebih per kilonya 7.000. Ini kita sudah termasuk ayam organik, karena untuk pakan sama minum pun kita sudah menerapkan semuanya organik. Anak ayam umur 1 minggu atau 10 hari itu kita kenalkan dengan pakan maggot BSF, tapi kita kasih untuk cemilan saja, untuk tambahan gizinya juga. Itu tapi yang maggot yang masih kecil-kecil, baby maggot. Yang induan kita tidak terlalu banyak masih maggotnya. Jadi untuk pembesaran saja, untuk mulai di anak ayam umur 1 minggu sama pembesaran. Kalau untuk ngejar bobot, misal untuk ayam konsumsi, itu kita kasih tambahan hijauan daun, ya sayur-sayuran, daun triganthera, itu kan juga nutrisinya bagus, banyak proteinnya, kandungan protein. Terus daun pepaya, daun pepaya itu juga bagus untuk nanti ayam ini sakit cacingan, ya itu juga herbal kan. Produk yang kita jual ya telur fertil, telur konsumsi, terus DOC ya kita jual juga. Anak ayam umur berapa, umur misal 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu ya, tapi memang itu tidak bisa kita ready stock banyak ya, ready stock banyak, tapi kita ada terus sama calon indukan yang sudah bertelur, terus ayam akhir ya nanti untuk konsumsi juga itu ada itu. Tapi mohon maaf, untuk produk kita belum bisa melayani di luar Pulau Jawa, kita baru bisa di Pulau Jawa ya. Untuk penjualan telur kita sudah ada konsumen langsung sendiri yang nanti datang ke farm kami. Terus sama kita juga ada misal tukang sayur keliling ya, itu setiap hari pada ngambil ke sini. Terus ada dari kios-kios sayur ya yang deket-deket di farm kami, kemudian kita titipkan di kantor-kantor dinas, sekolahan-sekolahan. Itu nanti konsumennya guru-guru yang memang membutuhkan telur ayam kampung untuk dikonsumsi. Untuk harga per butirnya, kalau dari misal mau dijual kembali itu per butir 2.200. Memang dikonsumsi sendiri memang agak beda, itu harganya 2.500 per butir. Untuk kemitraan memang saat ini kita sementara masih untuk area lokal Salatiga dulu. Jadi kita bisa membimbing, memantau, mengawal, dan nanti misal ada hasil panen dari produk itu kita misal mau kita ambil ke kandang mitra itu masih terjangkau. Resiko terbesarnya itu kematian. Kalau kematian berarti kan itu harus ada preventif, penanggulangan, pencegahannya. Jadi manajemen kandang harus bersih. Kita nyaman masuk ke kandang ayam kita, ayam itu juga pasti enjoy, nyaman juga. Untuk antisipasinya dari awal itu kita terutama lewat pakan dulu. Pakan kita upayakan kita fermentasi, pakan organik itu tadi di awal kita fermentasi. Nanti selain untuk mengurangi kotoran itu bau, fermentasi pakan itu sendiri nanti kandungan nutrisi di pakan itu naik baik dan bisa terurai dan dicerna baik oleh pencernaan ayam. Nanti terserap oleh tubuh ayam itu lebih cepat. Catatan nutrisinya bagus, nutrisi pakannya bagus. Terus nanti ketika kotorannya itu keluar, itu sudah istilahnya tinggal sisa aja yang keluar kotorannya, sisa istilahnya ampas yang keluar. Dan itu karena pakan difermentasi itu akan cepat kering. Nah, kalau kotoran itu cepat kering, otomatis kotoran tidak bau, kandang itu sehat, ayam pun juga sehat. Kita ada 2 jenis kandang, kandang yang induan ini kandang panggung, kandang pembesaran ini yang kandang postal.
Kandang panggung ini kita semprot disinfektan itu seminggu 2 kali. Terus ketika cuaca panas juga ayam kita mandikan setiap hari. Ya biar itu juga sehat, ayam dimandikan tapi dengan spray ya. Terus ketika kita semprot disinfektan, kuman, bakteri ataupun virus paling tidak berkurang. Penyakit yang datang ke ayam. Untuk ventilasi udara harus keluar masuk itu juga sehat. Sinar matahari masuk ke kandang ayam juga itu bikin sehat kandang dan ayamnya ya. Terus untuk kandang postal kita semprot probiotik paling 2 minggu sekali kita. Ya itu minim ya. Itu karena biar untuk menyeimbangkan ini alas kandangnya, sekamnya ini itu sehat karena terurai oleh bakteri baik, dan juga nanti ketika kotoran itu jatuh itu cepat kering, cepat terurai. Untuk estimasi misal 50 ekor DOC sampai nanti panen di usia 3 bulan ya, panen untuk ayam potong ya. Kalau kita pakai pakannya itu sudah menyediakan pakan gratis ya, istilahnya tadi pakan gratis itu dari Maggot BSF, dari Azolla, dari Dicovera, Trigantera, nanti bisa mengurangi biaya kos pakan yang sangat tinggi. Tapi ketika itu tidak ada semua, pakai pakan yang beli, pakan organik yang di tempat kita, untuk biaya per ekor ya, per ekor kita bisa ngitungnya per ekor dari mulai DOC sampai nanti umur 3 bulan dengan bobot rata-rata untuk jantannya 1 kilo ya, bisa lebih. Kita ambil aja average rata-rata 1 kilo itu per ekor kurang lebih sekitar 25.000 ya, biaya untuk HPP, pengeluaran untuk biaya pakan ya. Teman-teman peternak yang akan memulai usaha ternak ayam KUB itu kan berarti masih beli DOC. Misal beli DOC kalau di tempat kita per ekor itu 7.000 ya per ekor. Jadi nanti 7.000 tambah tadi 25.000 itu berarti 32.000 kan. Nah, kalau di tempat kita jual ayam ini minim per kilo itu 40.000 per ekor, masih ada sisa 8.000 per ekor. Tapi kita bisa jual 45.000 langsung ke pembeli, ke buyer. Jadi masih ada sisa 8.000 ditambah 5.000. Jadi 13.000 keuntungannya per ekor. Untuk warga Taniling TV yang mau belajar ayam KUB yang mungkin masih wilayah Jawa Tengah atau Salatiga dan sekitarnya, bisa datang langsung ke farm kami ya. Di setiap farm KUB nanti bisa cari di Google Map ya. Terus nanti ada kontak person saya di situ, bisa nanti sharing-sharing di situ, bisa nanti janjian dulu kalau mau ke sini, ataupun nanti mau pesan DOC, mau nanyakan DOC atau produk kita, mau DOC telur fartu, telur konsumsi, atau ayam potong, atau indukan, calon indukan afkir, bisa kontak person dulu. Terus kalau mau jadi mitra bisa juga untuk area Salatiga ya, nanti kita bisa bantu. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, atau nanti kalau ada yang mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang mungkin terlewat yang belum saya sampaikan, atau mungkin ada yang ide atau masukan atau dari peternak senior yang mungkin sudah ini, saya butuh masukannya di komentar atau nanti hubungi di kontak person saya. Terima kasih. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati. Salam peternak Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.